keren banget sih, ini keren banget nih. Mas Sandi kita pengen tanya jadi tadi udah berkolaborasi langsung membuka kata Sandi malam hari ini. Emang sebelumnya punya cita-cita jadi anak band gitu Mas? Cita-cita ada, tapi terpentok dengan kekurangan skill. Jadi memang waktu dulu di SMP, SMA, pernah jadi anak band, main gitar, main piano, tapi kayaknya karirnya alurnya nggak ke situ. Akhirnya malah masuk jadi pengusaha, tapi tetap aja kalau ngelihat ada band gini pengen ikut gabung gitu. Berarti kan tidak sukses di band tapi sukses di bidang lain. Nah kalau Mas Andi sendiri nih, arti kesuksesan tuh sebenarnya apa sih Mas? Arti kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama. Jadi jangan pernah sukses itu diartikan bahwa jumlah uang yang kita miliki atau karir atau jabatan yang kita berhasil raih ataupun tingkatan lain kepopuleran dan lain sebagainya. Tapi inti dari kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dunia dan kita juga mengarah kepada di akhirat kita bisa mendapatkan surga. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa. Kata siapa? Kata Sandi. Jadi pas banget sama tema kita malam hari ini Mas Sandi, yaitu banyak jalan menuju sukses. Iya, banyak jalan dan menuju sukses itu tentunya kalau satu jalan tertutup, kita yakin banyak pintu-pintu lain yang akan terbuka. Seperti yang satu ini sempat viral di Twitter, rame, dan ini adalah salah satu contoh dan bukti juga kalau ini adalah cara banyak jalan menuju sukses. Seperti apa? Sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Dalgona. Dulu pertama kita jualan sembako karena di pasar itu persaingan ketat sempat tutup dan setelah itu saya jualan baju. Cuman karena kondisi kita nggak bisa belanja dan sebagainya akhirnya lama-kelamaan modalnya juga habis, barangnya juga habis. Awal mulanya pertama kan ada challenge gitu di sosial media. Terus adik saya coba buat waktu itu untuk dikonsumsi sendiri. Akhirnya coba saya jual dan awalnya saya sih ragu karena kan nggak semua orang itu kenal Dalgona. Namanya usaha keluarga, waktu itu kita buka langsung beberapa titik. Semua menggunakan gerobak, kita pakai modal seadanya. Pada saat kakak saya jualan, ada pembeli yang ngepost ke sosial media dan itu jadi akhirnya viral lah kakak saya. Kenapa saya jual harga 5.000? Karena saya berpikir sih mudah kejangkau oleh semua kalangan ya. Kalau untuk cabang kita sekarang sudah ada 5 dan rencananya mau buka satu lagi di daerah Pamulang 2. Kalau untuk omsetnya awalnya itu pertama jualan kita paling laku 20 gelas, 15 gelas. Pas untuk viralnya kita sehari itu bisa 500 sampai 700 gelas. Dengan harga yang terjangkau sama inovasi untuk varian rasa, saya sih yakin kalau usaha ini akan terus maju ya. Keren banget ya Mas Sandi. Luar biasa. Iya. Resti dan Rohan. Nah kalau boleh ngobrol nih sama Resti sama Rohan nih. Pakai kopi dan susu bermerek tapi jual 5.000, jual goceng. Untung nggak itu? Masih untung sih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih untung. Meskipun nggak terlalu besar tapi masih untung. Nah modal awal dulu berapa mulainya? Modal awal pertama kita 100.000. 100.000 rupiah? 100.000? Ya 100.000 itu cuman dapat susu UHT-nya 2, terus susu kental manisnya 3 dan peralatan lainnya. Itu sedikit sih. Dan sekarang omsetnya berapa? Kalau omset pas lagi viral itu sekitar 700 sampai 800 gelas sehari. Wow. Ya. 800 gelas. 4 juta per hari, 4 juta. Berarti dari 100.000 bisa jadi 4 juta. Wow. Luar biasa. Dulu waktu mulai itu ada nggak yang suka meremehkan? Ada yang kok 5.000, gimana mau laku gitu? Iya sempet sih pas viral di trending tuh
sempat ada yang bilang ini beneran nih susunya, jangan-jangan susunya basi atau susunya dikasih air dulu gitu. Yeah. Tapi kita sih sempat down sih bacanya, kok kita udah coba apa sih menjual dengan harga murah tapi tetap ada yang remehin gitu. Cuman sih ya nggak apa-apa lah, kita bisa buktiin kok kalau itu benar-benar bahan yang berkualitas. Itu. Selamat datang di sosial media, netizen yang maha benar. Tapi Resti terus bertahan dan sekarang jumlah karyawannya berapa? Sekarang udah ada 9 orang sih Pak dari beberapa titik gitu. 9 orang, wow, bisa menciptakan lapangan kerja. Dan sekarang kendalanya apa saja yang dihadapi dengan 5 cabang? Kendalanya sih paling ini ya, kendalanya paling kayak kemarin sih kita sempat susah nyari produknya untuk karena kan kita jumlah banyak. Tapi sekarang sih sudah terkendalikan sih untuk. Kalau harga-harganya bagaimana? Sekarang bahan bakunya agak naik ya? Kalau harga kita masih tetap di 5.000 aja. Nah kalau harganya naik tetap dicoba cari kasih produk terbaik dengan tetap harga 5.000 ya? Iya. Wow, luar biasa. Rencana ke depannya apa nih? Setelah buka 5 cabang gimana caranya tetap eksis untuk Dalgona Goceng? Iya, kita sih kemarin sudah beberapa coba rasa baru karena kan orang semua bosan dengan rasa yang lama dan kita mencoba beberapa rasa baru dan ternyata alhamdulillah itu banyak yang pada suka. Keren. Wow, keren banget. Ini Mas Rohan juga nih Mas Sandi awalnya malah pakai gerobak keliling-keliling dulu. Coba Mas Rohan boleh ceritain ya gimana pengalamannya sebelum bisa jadi banyak cabang ini awalnya keliling-keliling pakai gerobak Mas Rohan? Awalnya sih jualan di pasar bulan puasa. Nah, terus coba-coba terus pertama lakunya 15 sampai 20 gelas gitu. Akhirnya habis lebaran nyoba lagi di Jalan Salak. Ya alhamdulillah ada aja yang beli, akhirnya ada yang moto masukin ke Twitter, akhirnya viral gitu. Akhirnya makin hari makin ramai. Asik, ini keren banget. Tapi tadi kita sempat ngobrol sama Mbak Resti, katanya ini mumpung ada Mas Sandiaga Uno, mentor kita ya kan. Yang udah, wah kemana-mana untuk masalah jadi pengusaha. Mbak Resti ada yang mau ditanyakan silahkan loh, mumpung ada Mas Sandiaga Uno loh. Iya Pak, jadi semenjak kita viral kan banyak nih pesaing-pesaing yang ikutin kita nih. Gimana Pak cara kita menghadapi kompetitor itu gitu Pak, ke depannya gitu. Karena kan semakin banyak nih kita yang pada buka, apalagi di sekitar kita itu udah banyak gitu. Oke, untuk Mbak Resti dan Mas Rohan, kita selama punya produk yang otentik dan orisinil, ini kan sekarang sudah viral. Dan yang lain akan copycat, akan mencoba. Kita akan selalu dikenal sebagai usaha pertama yang membidangi Dalgona Goceng. Dan kedua menurut saya adalah bagaimana kita terus berinovasi. Tadi varian-varian baru itu adalah cara kita berinovasi untuk membangun diferensiasi. Jadi kita akan berbeda terus. Sementara produk-produk lain akan mengejar inovasi ketiga. Dan terakhir menurut saya gunakan the power of digitalisasi. Kalau kita sudah online, semuanya sudah terhubung, bukan hanya jualan yang online ya, tapi sebagian daripada produksi, membuka cabangnya, semua terhubung. Juga jangan lupa keuangannya dipastikan dalam keadaan yang sehat. Insya Allah jangan takut, Dalgona Goceng akan tetap eksis. Yes. Berarti tadi ada 8 rasa ya Mbak Resti, Mas Rohan ya. Ada rasa sakitnya ditinggal mantan gak? Pengalaman pribadi tuh kayaknya tuh. Itu dia. Mas Adi, kita tapi juga membuka pertanyaan untuk di sosial media kita. Dan kita juga kan ngasih giveaway untuk pemirsa dari Kata Sandi. Ini udah ada yang masuk pertanyaannya. Oke. Boleh kita lihat yang berikut ini Siap. ya. Ini dia pertanyaannya nih. Assalamualaikum Bang Sandi. Saya Tessa dari Ciledug. Saya ini sering lihat acara Bang Sandi di iNews. Saya pengen banget deh jadi pengusaha sukses tuh kayak Bang Sandi. Saya ini punya usaha makanan jadi. Nah, mau tanya nih sedikit, ada nggak sih tips dan triknya biar usaha kita atau makanan kita itu jadi viral gitu? Makasih ya Bang Sandi. Assalamualaikum. Jadi untuk Mbak Tessa di Ciledug, kita harus mampu untuk menciptakan satu produk, apalagi kalau kita bicara kuliner ya. Yang selalu bisa mampu untuk, kalau kita bandingkan dengan produk-produk lain, kita memiliki keunggulan. Dan saya selalu menyatakan untuk berinovasi itu hanya butuh 3 hal.
bagaimana produk kita itu lebih baik dari segi rasa, dari segi kualitas, lebih cepat disajikannya, lebih sampainya kepada pelanggan itu lebih cepat, dan terakhir bagaimana produk itu bisa lebih murah. Ini Goceng menunjukkan Rp5.000, inovasi sekali bahwa dengan Rp5.000 dapat produksi berkualitas. Untuk Mbak Tessa di sana jangan ragu. Cepat memulai, dan siapa tahu nanti kalau kita ada kesempatan berinteraksi nanti saya bantukan viralkan usahanya. Wes, diviralkan. Nah, ini untuk pemirsa ini juga yang ingin ngedapetin giveaway juga dari Kata Sandi dan juga ingin langsung pertanyaannya dijawab oleh Mas Sandiaga Uno di Kata Sandi hari ini, langsung aja mention kita di Instagram atau di Twitter di @katasandi_inews. Jangan lupa pakai hashtag banyak jalan menuju sukses. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana lagi kalau bukan kata siapa? Kata Sandi.